Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-40, 41, 42 dan 43 dari surah Yunus, yaitu 4 ayat, yaitu tentang masih lagi berkaitan dengan orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada mereka di kota Mekah, maka ada di antara mereka yang beriman kepada Al-Quran, ada pula di antara mereka yang menolak Al-Quran. Sebelum ini diterangkan bahwasanya orang-orang musyrik di kota Mekah, mereka belum lagi memiliki ilmu tentang kandungan Al-Quran, belum cukup ilmu mereka miliki tentang Al-Quran, tiba-tiba mereka cepat-cepat menolak Al-Quran. Mestinya mereka pelajari dahulu Al-Quran, mereka kaji kandungan Al-Quran, dengan ilmu baru menolak. Tetapi mereka tanpa ilmu sudah menolak, berarti mereka menolak dengan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Nah, ini pengajian kita pada pertemuan yang lalu. Ayat sebelum ini menerangkan tentang Rasulullah menyampaikan Al-Quran, namun orang-orang musyrik tak mau menerima Al-Quran. Bahkan mereka menuduh Rasulullah bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi mereka menuduh Rasulullah yang membuat Al-Quran itu. Maka Allah memberikan perintah kepada Rasulullah yang isinya adalah menantang orang-orang musyrik itu. Apabila memang tuduhan mereka benar, maka mereka membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Karena apabila Nabi Muhammad manusia dan mereka juga manusia, Nabi Muhammad berbahasa Arab, mereka juga berbahasa Arab, maka kalau mereka menuduh Al-Quran itu adalah dari Nabi Muhammad, bermakna mereka juga bisa membuat yang seperti Al-Quran. Maka mereka ditantang untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun dengan surat yang paling pendek sekalipun. Silakan. Tetapi mereka tak mampu. Padahal mereka ditantang minta bantuan kepada siapapun yang mampu untuk membantu mereka membuat yang seumpama dengan Al-Quran.
tapi mereka tak mampu, dan sampai hari ini tak ada manusia yang mampu. Berarti Al-Quran itu bukan dari manusia, bukan dari Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada masa Rasulullah, tidak semua manusia mau beriman kepada Al-Quran, meskipun Al-Quran itu sudah jelas, sudah terang dari sisi Allah sebagai kebenaran, sudah terang, sudah jelas. Tapi ada juga yang tidak mau beriman. Pada hari ini pun juga demikian. Sudah jelas Al-Quran itu adalah firman Allah yang benar. Tak ada yang bisa mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran pada hari ini. Kemudian apabila dipelajari kandungan Al-Quran, subhanallah, kandungan Al-Quran tentang kisah masa lalu, tentang manusia zaman dahulu, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, itu beribu tahun sebelum Rasulullah. Kemudian tentang masa yang akan datang, mana ada manusia yang tahu dan mampu untuk menceritakan masa yang akan datang yang belum terjadi. Kemudian menerangkan tentang perkara-perkara yang gaib, berkaitan dengan angkasa, berkaitan dengan laut, berkaitan dengan janin di dalam rahim. Mana mungkin seorang manusia yang buta huruf seperti Nabi Muhammad bisa membuat Al-Quran yang seperti itu kandungannya? Maka orang yang memiliki akal tak akan mungkin mengatakan Al-Quran itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka akan mempercayai Al-Quran itu dari Allah. Nabi Muhammad menerimanya seperti apa diterima, seperti itu disampaikan. Karena Nabi Muhammad hanyalah sebagai penyampai, menerima dari Allah, kemudian menyampaikannya kepada manusia. Karena Nabi Muhammad sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam 4 ayat berikutnya diterangkan, ini akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu ada di antara manusia yang beriman kepada Al-Quran yang disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah pada masa dahulu. Ada yang tak mau beriman. Nah, yang tidak mau beriman, Allah akan memberikan hukuman ke atas mereka. Dan yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, berarti apa yang akan mereka ikuti dalam menjalankan hidup ini? Karena Al-Quran itu adalah aturan. Kalau mengikuti Al-Quran, mengikuti aturan, maka melakukan kebaikan, melakukan perbaikan. Tetapi kalau bukan Al-Quran yang mereka ikuti, selain Al-Quran, apa yang mereka ikuti? Aturan yang mereka tetapkan sendiri, apalagi yang ditetapkan oleh hawa nafsu mereka, pasti keburukan. Maka berarti mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka Allah menyebut, Allah akan memberikan hukuman ke atas orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi siapa yang merusak sebenarnya? Orang yang tidak mengikuti aturan Al-Quran, yang mengikuti kehendak hawa nafsu, yaitu yang membuat aturan dengan akalnya sendiri. Padahal akal manusia ini tidak mengetahui dengan pasti yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berapa banyak aturan yang ditetapkan oleh manusia pada hari ini dan memandangnya baik, betul, benar, tapi setelah 1-2 tahun diamandemen. Kan ada berlaku amandemen? Amandemen undang-undang. Dulu pada waktu menetapkannya mengatakan inilah yang terbaik. Berlalu 2-3 tahun dirubah, diamandemen, dirubah. Ini udah tak bagus lagi sekarang, karena datang dari manusia. Tapi yang datang dari Allah, Al-Quran dari Allah, dari dahulu semenjak diturunkan sampai sekarang tak ada perubahan. Salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran ini sesuai kapanpun waktunya, dahulu, sekarang, ataupun yang akan datang, di mana pun tempatnya, di negeri Arab, di Indonesia, di mana pun sesuai. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah
Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, yaitu yang terbaik bagi manusia. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya apabila orang yang mendustakan Al-Quran itu tetap mendustakan Al-Quran, maka Allah membimbing Rasulnya, wahai Muhammad, kalau mereka tetap mendustakan Al-Quran, tak mau menerima Al-Quran yang kamu sampaikan, biarkan mereka itu. Jangan disibukkan lagi oleh mereka itu. Jangan terganggu oleh mereka. Apa yang saja mereka, bagi mereka amal mereka, dan bagimu tetap konsentrasi dalam tugasmu, yaitu tetap menyampaikan risalah, sampaikan dakwah, kemudian beri peringatan, ada kabar gembira, sampaikan kabar gembira. Kemudian kamu, wahai Muhammad, tetap dalam tugasmu, biarkan mereka yang tidak mau menerima Al-Quran itu, yang menolak Al-Quran itu, biarkan. Bagi mereka perbuatan mereka, bagimu perbuatanmu. Kamu tidak akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka pun juga tidak akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan. Sudah, kamu konsentrasi, wahai Muhammad, wahai Rasulku, dalam tugasmu sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ketiga dan keempat dari 4 ayat yang kita pelajari di kesempatan ini, yaitu menerangkan bahwasanya ada di antara orang-orang musyrik di kota Mekah dahulu, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka mendengar dengan telinga mereka, tapi rupanya mereka tidak mendengar dengan hati mereka. Mendengar juga dari telinga, dengan telinga mendengar, tetapi tidak dari hati, maka mereka tidak memahami apa-apa, maka mereka tetap menolak Al-Quran. Telinga yang di kepala mendengar, tapi telinga yang ada di hati tak mendengar, maka tidak membuat mereka beriman. Rupanya ada 2 telinga, ya? Ada telinga yang di kepala dan ada telinga yang ada di hati. Ada yang peka, telinga yang di kepala yang peka, tuli. Ada yang peka, telinga yang di hati yang peka. Kalau telinga yang di hati yang peka, telinga yang di kepala tak ada gunanya. Tapi ada orang yang peka, yang tuli telinga yang di kepalanya, tetapi telinga hati yang terang, maka mendapat petunjuk, mengetahui kebenaran, dia ikuti kebenaran tersebut. Dan satu lagi, ada orang yang melihat Rasul, melihat dengan mata kepalanya, tetapi tidak melihat dengan mata hatinya, maka tak berguna juga. Karena yang menentukan untuk mendapat petunjuk adalah mata hati. Maka dikatakan bukan mata yang di kepala itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Kalau sudah tuli, kalau sudah buta, maka tak ada siapa yang bisa untuk membuat yang tuli itu mendengar dan yang buta itu melihat. Nabi Muhammad pun tak bisa, karena itu kaitannya dengan hidayah, dan yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu adalah ketika kita sudah menyampaikan dia tak mau juga, maka serahkanlah urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap fokus. Fokus maknanya berikan tumpuan kepada tugas kita. Tugas kita adalah beramal. Jaga iman. Sampaikan dakwah. Jangan terganggu oleh perbuatan orang-orang yang dengki itu. Sebenarnya orang-orang musyrik itu tahu Nabi Muhammad sebagai seorang yang jujur. Tahu Al-Quran itu sebagai firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Tahu. Sebab
tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebenaran Rasulullah dan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran sebagai mukjizat yang melemahkan kemampuan mereka. Semua itu membuat mereka sebenarnya mengetahui kebenaran itu sebagai kebenaran. Tapi mengapa mereka tidak mau mengikuti kebenaran? Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Nah, biarkanlah mereka mati dengan kedengkian mereka itu. Biarkan mereka itu hanya tenggelam dalam kedengkian mereka itu. Begitu juga pada hari ini. Masih ada orang yang dengki kepada Al-Quran pada hari ini? Masih banyak sekali. Banyak orang yang dengki kepada penyampai Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, yang mengajarkan kandungan Al-Quran. Oh, banyak sekali. Nah, jangan sampai kita disibukkan oleh orang-orang yang dengki itu. Sikap kita adalah amal kita, amal mereka. Allah tahu apa yang dibuat oleh orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Mereka membengkar kedengkian, tidak mau menerima kebenaran. Mereka menolak kebenaran, mengingkari kebenaran. Mungkin karena kebodohan mereka, tapi kadang-kadang bukan karena kebodohan. Mereka tahu, seperti orang-orang musyrik dahulu, tapi karena kepentingan duniawi. Ingin mendapatkan harta dunia, habuan dunia, ingin mendapatkan upah yang tidak seberapa di dunia, ingin mungkin mendapatkan kekayaan dan jabatan kekuasaan. Karena duniawi, maka sikap yang disebutkan di dalam 4 ayat yang kita pelajari ini, yaitu biarkanlah mereka mati dalam kedengkian mereka itu. Biar mereka hanyut dalam kepergian mereka. Kalau disebut mati, biarkan mereka seperti itu teruslah sampai mereka mati. Yang sesak nafasnya siapa? Yang dengki itu. Yang tergoban menjalani hidup siapa? Yang dengki itu. Nah, biarkan mereka. Jadi orang yang dengki itu sudah ada sejak dahulu dan tetap ada sampai sekarang. Jangan hilang tumpuan oleh orang-orang yang dengki kepada kebenaran. Inilah yang 4 ayat yang akan kita pelajari sebagai pendahuluan. Telah kita sampaikan, bermakna masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ya masih. Namun kita insyaAllah akan coba memahami dengan lebih terperinci 4 ayat ini melalui tafsirnya. Namun sebelumnya kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Allah berfirman, wa minhum, dan di antara mereka siapa? Karena ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, dan ayat sebelumnya tentang orang-orang yang mendustakan Al-Quran, tak mau menerima Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan di antara mereka may yu'minu bih, ada yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Bagaimana memahaminya? Tadi disebutkan, dan di antara orang-orang yang mendustakan Al-Quran ada yang beriman kepada Al-Quran. Tadi kan disebut mendustakan Al-Quran, bagaimana pula beriman kepada Al-Quran? Maknanya ada di antara mereka yang mendustakan Al-Quran tapi kemudian beriman kepada Al-Quran. Oh, jadi
ada yang tidak selama-lamanya mendustakan Al-Quran. Mungkin di awal-awal Al-Quran turun dia mendustakan Al-Quran, tetapi akhir-akhirnya memeluk agama Islam, menerima Al-Quran. Umpamanya ada penduduk kota Mekah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kenabian menolak Al-Quran. Tapi ketika pembukaan kota Mekah, ketika kota Mekah dibuka, ditaklukkan, maka mereka menerima Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah telah tiba, kemenangan telah didapatkan, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Sebelumnya mendustakan Al-Quran, tetapi setelah itu berlanjut dalam beberapa waktu beriman kepada Al-Quran. Nanti kita terangkan dalam tafsir kembali. Wa minhum, dan di antara mereka man la yu'minu bih, ada di antara mereka yang tak beriman kepada Al-Quran sampai mati. Nah, siapa contohnya? Abu Jahal contohnya, sampai mati tak beriman. Wa rabbuka, dan Tuhanmu a'lamu, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang merusak, yang melakukan kerusakan. Jadi orang yang menolak Al-Quran adalah orang yang merusak di permukaan bumi. Bagaimana bisa seperti itu? Kita terangkan nanti dalam tafsir. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepadanya, dan Tuhanmu mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Ayat yang kedua. Wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, faqul, maka katakan kepada orang yang mendustakanmu itu perkataan berikut ini: li amali, bagiku amalku, walakum amalukum, dan bagi kamu amal kamu. Sudah, kita jalan masing-masing. Bagiku amalku, amalku bagiku, aku akan mendapatkan balasan dari amalku. Dan apabila kamu berbuat juga, kamu akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu itu. Antum, kamu, bari'una, berlepas diri, mimma a'mal, dari apa-apa yang aku lakukan. Wa ana, dan aku pula, bari'un, berlepas diri, mimma ta'malun, dari apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi kita menjalani hidup sendiri-sendiri, masing-masing. Dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah bagiku amalku, dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa-apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri apa-apa yang kamu lakukan. Berikutnya lagi. Wa minhum, dan dari mereka, di antara mereka, man, ada yang yastami'una ilai, mendengar kepadamu. Jadi ada yang mendengar Nabi menyampaikan Al-Quran. Afa anta, maka apakah kamu wahai Muhammad, tusmi'us summa, membuat orang yang tuli bisa mendengar? Oh, ini apa makna ayat ini? Tadi mereka mendengar, tapi disebut pula di sini tuli. Oh, rupanya mendengar dengan telinga, tapi tidak mendengar dengan hati. Maka yang tidak mendengar dengan hati disebut dalam ayat ini sebagai yang tuli. Jadi yang tuli itu bukan yang telinganya tak mendengar, tapi yang tuli itu sebenarnya adalah yang hatinya tidak mendengar. Telinganya tajam tapi tak paham apa yang didengar. Nah, itu adalah orang yang tuli. Walau kanu la yaqilun, walaupun mereka itu tidak mengerti apa-apa. Disebut tidak mengerti. Oh, berarti meskipun telinga mereka mendengar, telinga yang di kepalanya mendengar, tapi kalau tak mengerti apa-apa, maka sebenarnya tuli.
Nah, apakah Nabi Muhammad mampu membuat orang yang tuli itu bisa mendengar? Kaitannya dengan hidayah. Apakah Nabi Muhammad adalah yang berkuasa memberikan hidayah? Tidak. Yang berkuasa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum, dan di antara mereka pula, may yanzuru ilaik, ada orang yang melihat kepadamu wahai Muhammad, melihatmu dengan mata kepala mereka, tetapi tidak melihatmu dengan mata hati. Afa anta tahdil umya, maka apakah kamu mampu memberi hidayah kepada orang yang buta, walau kanu la yubsirun, walaupun mereka itu tidak melihat, mereka tak melihat, tidak melihat dengan mata hati. Kamu bisa membuat mata hati dia bisa melihat wahai Muhammad? Nah, kamu tak bisa. Sebab yang bisa membuat mata hati itu melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah. Dengan hidayah yang turun dari sisi Allah, yang diberikan oleh Allah kepadanya, diletakkan dalam hatinya. Bisalah dia mendengar, bisalah dia melihat dengan makna yang sebenarnya. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari, yaitu tentang sikap Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang menolak Al-Quran. Apa sikap Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah, merupakan bimbingan dan petunjuk dari Allah melalui 4 ayat ini. Wahai Muhammad, Allah yang akan memberikan balasan kepada orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu. Kemudian, wahai Muhammad, katakan kepada orang yang menolak Al-Quran itu, bagiku amalku dan bagi kamu perbuatan kamu. Aku mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan. Allah akan memberikan balasan kepadaku, dan kamu pun juga berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan kamu yang akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu sendiri. Kemudian apabila ada yang mendengar Nabi, ada yang melihat Nabi, tapi hanya mendengar dan melihat dengan telinga dan mata yang ada di kepala, tidak dengan telinga dan mata yang ada di hati, tidak memahami apa-apa, dan tidak melihat kebenaran itu sebagai kebenaran, maka sebenarnya mereka itu adalah tuli dan buta. Jadi Allah menyebut orang kafir yang menolak kebenaran itu sebagai orang yang tuli dan buta. Maka bagaimana pula kita bisa dipimpin oleh orang yang buta dan orang yang tuli? Kalau ada juga yang memilih pemimpin dari yang tuli dan buta, maka nanti dia tersesat. Maka orang yang seperti ini orang yang tidak bijaksana dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya adalah pemimpin yang melihat, bukan hanya melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Tidak hanya mendengar dengan telinga yang di kepala, tapi mendengar dengan telinga yang ada di hati. Nah, itu dia. Barulah pemimpin dengan makna yang sebenarnya. Disebut telinga, disebut mata. 2 panca indera sebagai mewakili 5 panca indera untuk menangkap. Ini apa maknanya? Untuk menerangkan inilah dia 2 indera yang terpenting bagi manusia, yang sebenarnya bukan hanya untuk mendengar suara. Telinga itu bukan hanya untuk mendengar suara. Mata tidak hanya sekedar melihat objek, bentuk, rupa, tidak. Lebih dari itu, telinga diberikan oleh Allah, mata diberikan oleh Allah untuk mendengar dan melihat kebenaran. Disitulah nilai manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati Rasul terhibur. Apa sebab? Sebab Nabi berusaha membuat mereka itu menerima Al-Quran, tetapi mereka tidak juga menerima Al-Quran. Maka biarkan mereka dalam
kesesatan mereka, karena yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu kepada siapa hidayah itu diberikan. Nah, inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Masih lagi berkaitan dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran, yaitu tidak mau menerima Al-Quran. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki dengki di dalam hati, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan. Maka biarkanlah mereka dengan kedengkian mereka, dan Rasulullah ditugaskan adalah untuk menyampaikan kebenaran. Begitu juga pada hari ini, apabila kita meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sampaikan kebenaran. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima, itulah dia ketetapan Allah ke atas mereka. Karena Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi yang pertama tadi muqaddimah, kemudian kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita ulas sekali lagi dengan ringkas, sehingga kita fokus kepada kandungan ayat. Dan sekarang kita akan pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Ayat yang pertama dari 4 ayat, yaitu ayat yang ke-40 dari surah Yunus. Wa minhum may yu'minu bih, dan di antara mereka siapa? Mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka tidak mau menerima Al-Quran, bahkan mereka menuduh Al-Quran itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran itu. Maka ada di antara mereka may yu'minu bih, ada yang beriman kepada Al-Quran. Bagaimana memahami? Tadi disebutkan orang-orang yang mendustakan di awal perjalanan hidup mereka ketika mendengarkan Al-Quran. Setelah berlalu beberapa waktu, kemudian mereka beriman. Tapi ada tafsiran yang kedua. Tafsir yang pertama tadi sudah kita sampaikan, dan tafsir yang kedua, wa minhum may yu'minu bih, ada di antara mereka yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran di dalam hati, tetapi tidak di mulut. Kita mesti memahami ayat ini, ayat yang turun di kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran di kota Mekah, yang menguasai kota Mekah siapa? Orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Mereka menguasai kota Mekah. Siapa yang memeluk Islam, mereka tangkap, mereka siksa, mereka aniaya. Maka ada di antara orang-orang yang tinggal di kota Mekah itu beriman kepada Al-Quran, tapi karena kafir Quraisy yang menguasai kota Mekah, maka di mulut mereka menolak Al-Quran, tapi di hati mereka beriman kepada Al-Quran. Maka ini yang disebut dengan wa minhum may yu'minu bih, dan ada di antara mereka yang beriman dengan Al-Quran di dalam hati mereka, tetapi menolak di mulut mereka. Mereka takut disiksa oleh orang-orang musyrik di kota Mekah. Tapi tak boleh seperti itu. Apa sebab? Sebab di dalam beriman tak cukup hanya di hati saja, tetapi mesti ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi iman yang sebenarnya iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman yang sebenarnya iman itu adalah yang kokoh di dalam hati, ya Al-Quran itu benar, kemudian dibenarkan oleh perbuatan, yaitu mengamalkan kandungan Al-Quran. Meskipun nanti resikonya disiksa, ya meskipun resikonya disiksa,
Meskipun nanti akibatnya akan disiksa, dihukum, dipenjara, ditindas, dianiaya, siap. Itu semestinya. Tetapi ada yang lemah imannya, dia simpan imannya itu. Kemudian nanti ketika sudah dibuka kota Mekah, barulah dia beriman. Wa minhum may yu'minu bih, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi ada dua tafsirannya. Wa minhum man la yu'minu bih, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tidak beriman memang dari awal, tak beriman di hati, tidak di mulut pun tidak. Dalam perbuatan mereka mengingkari Al-Qur'an, menolak Al-Qur'an. Nah, orang yang seperti ini, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Allah mengetahui orang yang melakukan kerusakan, orang yang menolak Al-Qur'an, orang yang melakukan kerusakan. Apa sebab Al-Qur'an itu aturan. Kemudian menolak Al-Qur'an sama dengan menolak aturan. Kalau menolak aturan yang sebenarnya, yaitu yang turun dari Allah, lalu mereka mengikuti apa? Mengikuti aturan yang lain dari aturan Allah. Nah, aturan yang lain itu siapa yang menetapkan? Manusia. Kalau manusia yang menetapkan dengan akal, kemampuan akal manusia itu terbatas dalam membuat aturan. Dan apalagi kalau yang dibuat itu bertentangan dengan aturan yang Allah turunkan. Nah, kalau manusia mengikuti juga aturan yang mereka buat sendiri dan bertentangan dengan aturan yang Allah turunkan, maka manusia itu telah melakukan kerusakan. Siapa yang lebih tahu tentang alam semesta ini? Kita atau Allah yang mencipta alam semesta ini? Pastilah Allah yang mencipta yang lebih tahu bagaimana cara mengatur, memelihara, menjaga, melindungi, memperbaiki, membuat menjadi lebih baik alam semesta ini. Tapi manusia pula dengan angkuh dan sombongnya, saya tahu. Maka yang dia buat itu yang dia ikuti, padahal itu bertentangan dengan yang Allah turunkan. Maka mereka ini orang yang melakukan kerusakan. Allah mengetahui, maknanya Allah akan membalas perbuatan orang yang melakukan kerusakan itu. Karena orang yang melakukan kerusakan dengan meninggalkan aturan yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Siapa manusia ini di hadapan Allah Ta'ala? Dia diciptakan, dia diberi rezeki, kemudian semua keperluan hidupnya Allah yang beri. Tiba-tiba ketika Allah menurunkan firman-Nya untuk diikuti, ia pula menolaknya. Sombong betul manusia ini. Maka Allah akan memberikan balasan ke atas orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Oh, jadi ayat ini ayat ancaman? Ya, ayat ini adalah ayat ancaman bagi orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Nah, kalau kita yang mendengarnya, maka kita sudah beriman kepada Al-Quran. Maka ketika kita mendengar ayat ini, maka kita semakin berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita pastikan anak-anak kita itu hidup dengan Al-Quran. Kita pastikan siapa saja di antara ahli keluarga kita itu mengetahui kandungan Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau kita diberi kepemimpinan, kita pastikan kita memimpin dengan Al-Quran. Ini azam, yaitu tekad yang mesti ada pada diri kita. Kemudian kita sampaikan Al-Quran kepada manusia yang lainnya, karena mereka juga memerlukan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan untuk kita saja yang sudah beriman, untuk yang belum beriman kita berikan kepadanya, karena mereka memerlukan Al-Quran itu. Mudah-mudahan lembut hati mereka, terbuka hati mereka, kemudian menerima Al-Quran. Berapa banyak pada hari ini ada orang yang mencari kebenaran, kemudian dia membaca Al-Quran, terbuka hatinya, kemudian menerima Al-Quran. Berikutnya lagi, kalau mereka yang menolak Al-Quran itu tetap juga menolak Al-Quran. Wa in
Dan jika mereka itu mendustakanmu, menolak Al-Quran sama dengan mendustakan Nabi Muhammad. Nah, jika mereka tetap terus mendustakanmu, wahai Muhammad, sudah. Kalau begitu sikap mereka, maka kamu pun mesti bersikap pula terhadap mereka. Bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap mereka? Dan itu pelajaran bagi kita hari ini, yaitu dalam ayat berikutnya, Fakulli amali walakum amalukum. Katakan wahai Muhammad, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Sudah. Karena tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan. Aku dengan amalku, jangan ganggu amalku. Kamu amalmu, silakan kamu buat apa yang kamu mau lakukan. Aku akan mendapatkan balasan dari apa yang aku kerjakan. Kamu pun juga akan mendapat balasan dari apa yang kamu kerjakan. Sebab apapun yang kita buat di dunia ini akan kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Nah, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, sudah berjalan. Antum bari'una mimma a'mal. Ini sebagai penegasan, yaitu kamu, wahai orang-orang musyrik yang mendustakanku, kamu bebas berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku pun wa ana bari'um mimma ta'malun, berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Apa yang aku kerjakan, kamu tidak akan diminta bertanggung jawabnya, dan apa yang kamu kerjakan, aku pula tak diminta bertanggung jawab. Jadi sama seperti dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Itu bimbingan Allah kepada Rasulullah apabila mereka orang-orang musyrik tetap juga mendustakan Rasulullah dan menolak Al-Quran. Nah, itu sikap kita pula pada hari ini. Kita sudah sampaikan kebenaran, tak juga mau. Kita beri peringatan, kita beri pencerahan, kita beri penjelasan. Silakan bertanya apa yang mau ditanyakan. Sudah kita sampaikan apa adanya, kemudian tetap juga menolak, mendustakan kebenaran. Maka kita katakan, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Masing-masing kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat berikutnya. Nah, dua ayat berikutnya ini adalah penggambaran dari Allah tentang seperti apa keadaan orang-orang musyrik yang mendustakan Al-Quran itu. Allah gambarkan. Nah, Allah gambarkan yaitu mereka itu, wahai Muhammad, mendengar apa yang kamu sampaikan, melihat kamu juga, tetapi mendengar dengan telinganya, tapi tidak dengan hatinya. Melihat dengan matanya, tetapi tidak dengan hati. Padahal di hati itu ada telinga yang mendengar juga, di hati itu ada mata yang melihat juga, dan hati itulah penentu pendengaran dan penglihatan yang sebenarnya untuk mendapatkan petunjuk. Jadi untuk mendapatkan hidayah, yang menentukannya itu adalah hati. Kalau yang hadir dalam pengajian ini, telinga yang ada di kepala dipasang, dipakai, hati yang ada dalam dada itu dipersiapkan, kemudian menggunakan hati itu mendengar apa yang disampaikan, maka dapat hidayah. Semakin kuat, semakin kokoh hidayah. Tapi hadir dalam satu majelis ilmu, telinga dipasang, mata dipasang, tapi hati tidak. Hati tetap menyimpan kedengkian, hati tetap benci, tak suka kepada kalau dahulu Rasul yang menyampaikan, kalau sekarang pendakwah yang menyampaikan, yang melanjutkan perjuangan Rasul dahulu. Dalam hati ada kedengkian, maka tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa, tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan mendapatkan bimbingan. Telinga mendengar, tapi sebenarnya tidak mendengar.
Karena yang menentukan mendengar itu bukan telinga yang di kepala, tapi telinga yang ada di hati. Yang menentukan bukan mata yang di kepala, tapi yang menentukan mata yang ada di hati. Kita lihat ayat ini dengan lebih lanjut. Wa minhum may yastami'una ilaik, dan di antara mereka ada yang mendengar kepadamu. Kamu menyampaikan Al-Quran, mereka dengar. Mereka faham, ya Al-Quran berbahasa Arab. Mereka bangsa Arab, maka mereka memahami kandungan Al-Quran. Memahami, maknanya memahami di sini memahami secara bahasa saja, tapi tidak memahami dengan iman yang ada dalam hati. Tidak melihatnya sebagai firman Allah, memahaminya sebagai perkataan Nabi Muhammad. Tidak memahaminya sebagai petunjuk dari Allah untuk mereka ikuti dalam hidup. Mereka mendengarnya, ya mereka mendengarnya, tapi tidak memahaminya sebagai petunjuk. Kalau memahami Al-Quran sebagai petunjuk, mereka akan menerima Al-Quran. Mereka akan mengikuti Al-Quran. Bagaimana kita? Kita dengar Al-Quran? Ya. Kita dengar dengan telinga yang di kepala dan juga dengan telinga yang ada di hati. Kalau dengan telinga yang ada di hati juga bermakna kita mendengar dengan keimanan yang ada di hati, maka kita memahami ini Al-Quran yang saya dengar ini adalah petunjuk bagi saya. Nah, petunjuk untuk diikuti. Tak ada gunanya petunjuk kalau tidak diikuti. Umpamanya ayat Al-Quran disampaikan, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mendengar? Mendengar. Telinga yang di kepala mendengar. Faham? Faham. Ini jual beli dihalalkan, ini riba diharamkan. Nah, sekarang tangkap dengan hati. Yang di dalam hati itu ada iman. Nah, apabila menangkap dengan hati yang dalam, oh saya faham, yang baik bagi hidup saya adalah jual beli. Kalau riba ini adalah buruk bagi hidup saya. Saya faham. Apa sebab? Inilah dia petunjuk yang Allah turunkan. Yang petunjuk itu adalah untuk kebaikan saya. Saya faham. Petunjuk Allah adalah untuk kebaikan hidup saya. Maka saya sekali-kali tidak akan bertransaksi riba. Nah, orang yang seperti ini memahami dengan hati. Telinga yang di kepala mendengar, telinga yang ada di hati pun mendengar karena memahami. Ada tidak orang yang mendengar dengan telinga di kepalanya, tetapi sampai sekarang pun tak faham-faham. Nah, buktinya tak faham, yaitu masih juga lagi bertransaksi riba. Rekeningnya di mana? Di bank syariah atau di bank konvensional? Beli rumah, beli kendaraan, bagaimana? Apakah dengan jual beli yang disyariatkan atau dengan transaksi riba yang diharamkan? Oh, berarti mendengar ayat Al-Quran tidak cukup dengan mendengar melalui telinga yang di kepala, tetapi juga dengan hati yang ada di dalam dada. Allah menyebutkan orang yang mendustakan Rasulullah, yang menolak Al-Quran, mereka mendengar dengan telinga yang ada di kepala. Wa minhum may yastami'una ilaik, tapi mereka tidak mendengar dengan telinga yang ada di hati mereka. Dari mana kita tahu? Perkataan berikutnya, afa anta tusmi'us summa, maka apakah kamu yang membuat yang tuli itu bisa mendengar? Mereka itu tuli, wahai Muhammad. Mereka tak mendengar. Tadi disebut mereka mendengar. Ya, mereka mendengar dengan telinga yang ada di kepala, tetapi tidak dengan telinga yang ada di hati. Oh, berarti ada berapa telinga? Ada 2 telinga. Telinga yang di kepala, telinga yang ada di hati.
Untuk telinga yang ada di hati yang tidak mau menerima kebenaran, Allah menyebutnya as-summa. As-summa, peka, tuli. Berarti ini adalah kiasan, majaz, kiasan. Apakah orang kafir itu tuli telinganya? Entah. Kalau kita panggil, tahu dia kita memanggil. Ya, dia jawab. Telinga di kepala ya, mendengar, tetapi tuli. Apanya yang tuli? Telinga yang ada di hati ya. Jadi ayat ini menyebut orang-orang kafir itu sebagai orang tuli. Yang tuli telinganya yang ada di dalam hati. Maka kalau hati ini sudah tuli, tak ada lagi guna telinga yang di kepala. Dan lebih buruk lagi, telinga di kepala tak mendengar, telinga yang ada di hati pun tidak mendengar. Habis sudah. Karena telinga yang ada di hati itu untuk memahami. Itu pula yang tak dipakai, maka tak faham, maka tidak memahami apa-apa, tak ada lagi guna apa yang disampaikan kepadanya. Maka habis sudah sarana, yaitu telinga tidak mendengar, kemudian apa yang didengar pun telinga tidak mendengar. Kalaupun ada mendengar dari telinga yang di kepala, tidak mendengar. Telinga yang ada di hati yang tak mendengar. Kalaupun ada mendengar dari telinga yang ada di kepala, itu pun juga tak difahami. Maka bermakna tak ada lagi guna apa yang disampaikan kepadanya. Apapun yang disampaikan kepadanya, sebaik apapun, seelok apapun, sebagus apapun, yang bermanfaat untuk hidup mereka sekalipun, kalau tuli, yaitu hati tak mendengar, kemudian tak pula memahami, tak menggunakan akal, tak ada guna. Maka Allah menyebut di surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tak ada gunanya. Kalau tak ada gunanya, biarkan sajalah. Jangan sibuk oleh mereka itu. Kita sudah sibuk juga, kemudian disibukkan juga oleh orang yang tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita. Yang berikutnya lagi adalah wa minhum may yanzuru ilaik, dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu. Dia melihat Nabi Muhammad karena matanya bagus, mata di kepalanya bagus. Afa anta tahdil umya, maka apakah kamu yang membuat orang yang buta mendapat petunjuk? Tidak, Allah yang membuat, Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia yang dikehendaki, bukan Nabi. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang melihat dengan mata kepala tetapi tidak melihat dengan mata hati, maka orang ini disebut orang yang buta. Apanya yang buta? Mata kepalanya melihat Nabi. Yang buta adalah mata hatinya. Walau kanu la yubsirun, walaupun mereka itu tidak melihat, walaupun mereka itu tidak melihat, artinya ditambahkan mereka tidak melihat dengan mata hati, maka tak ada gunanya apa yang disampaikan kepada mereka. Maka Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mata hati sudah buta, tidak dapat menangkap apa-apa dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai telinga hati itu tuli, jangan sampai mata hati itu buta. Orang kafir adalah orang yang tuli mata, tuli telinga hatinya, dan buta mata hatinya. Mudah-mudahan insya Allah melalui 4 ayat ini
terjelaskan tentang keadaan yang kita lihat dari realita yang dijalani oleh orang-orang kafir, karena banyak yang terkagum-kagum dengan orang kafir, mengherankan keadaan orang kafir, kemudian mengikuti jejak orang kafir. Oh tidak, jangan terpedaya. Hidup ini ujian. Ujian yang paling besar dalam hidup ini beriman atau kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ujian yang paling berat adalah ujian yang berkaitan dengan memilih kebenaran, beriman, atau memilih kesesatan, kekufuran. Inilah yang paling berharga dalam hidup. Kita cari rezeki, rezeki ini mau kita tinggalkan. Cari pasangan hidup, kemudian dapat anak keturunan, ini pun akan kita tinggalkan. Kejar kekuasaan, dapat tinggi kedudukan, itu pun juga akan kita tinggalkan. Yang akan bersama kita terus adalah iman yang ada dalam hati itu. Iman itulah yang akan mendampingi kita di hari pembalasan. Beriman, beruntunglah. Kafir, merugilah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari akhirat semua amal kita akan dibalas. Yang beriman beramal saleh dibalas dengan kebaikan. Yang kafir tidak melakukan amal saleh, karena amal saleh itu dengan iman, dia tak beriman, maka akan merugilah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jangan tertipu oleh kesenangan hidup dunia sehingga mengikuti jejak langkah orang-orang kafir pula. Inilah yang paling berharga dalam hidup. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Ini petunjuk Allah. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diwasiatkan oleh para nabi kepada anak-anak mereka. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Pegang agama ini sampai mati. Inilah nilai dari hidup yang kita jalani ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, tetap berdiri di atas agama yang benar ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ini ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu jalan yang telah pernah diberikan dahulu kepada para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau berkahi dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini. Hidupkan kami dalam keadaan mentauhidkan-Mu, menerima Al-Quran yang Engkau turunkan, kemudian mengikuti Rasul yang Engkau utus. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah-Mu, dan tetap jagalah kami dalam hidayah-Mu sampai kami meninggal dunia, sampai kami menghadap-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.